Tepat 7 hari kepergiannya, hari di mana seharusnya menjadi hari kebahagiaan untuk kami, menjadi saksi di tengah situasi yang sakral, menjadi saksi pernikahan Mela, dan menjadi saksi kesedihan hatinya. Pernikahan itu hampir ditunda karena Mela terus jatuh tak sadarkan diri, sehingga membuat semua orang resah untuk menanti. Beberapa orang pun mencoba menenangkan hatinya, memberi kekuatan di hari sakralnya untuk bisa menghadapi semua kenyataannya. Manusia-manusia pun bergantian keluar masuk dari kamar pengantin. Ada pengantin wanita yang harus disadarkan, ada pengantin wanita yang tak berdaya, dan ada pengantin wanita yang merasa berdosa. Mega dan Tita pun mencoba masuk untuk mengunjungi kesedihannya, mencoba menjadi dua sayap penguat di hari kebahagiaan dirinya. Namun semua itu percuma. Mela lebih memilih menyendiri di kamarnya. Ini terlalu cepat untuk ia lewati, bahkan tidak memberikan ia waktu untuk menghela nafasnya. Din, Mela pengen ketemu lu, samperin dulu ya, ucap Mega setelah menemui Mela dari kamarnya. Raut wajah orang tua Mela pun menyambut pikiran ini dengan penyesalannya, berharap Mela bisa berdiri kembali di tengah ratusan saksi. Saksi yang tidak mau tahu arti kesedihan, saksi yang tidak pernah tahu perasaan ini, saksi yang tidak pernah merasakan persaudaraan ini. Mela pun hanya duduk di depan cermin, melihat semua rasa bersalahnya. Make up pun tak mampu menutupi raut kesedihannya. Bahkan ia pun seperti tidak peduli dengan hari ini. Din, Arman, Din. Iya Mel, Arman ada kok bareng kita di mari. Di sisi waktu ada jiwa yang tenang dari kesedihannya, namun di sisi waktu yang lain ada jiwa yang harus ditenangkan dari kesedihannya. Mel, kalau lu nangis terus kayak begini, kasihan Arman Mel. Tangisan lu ngebuat dirinya gak tenang. Ayolah, kita harus hadapi kenyataan Mel. Lu jangan lari dari semua itu. Pembicaraan yang membuat semua orang menangis di ruangan kamar ini, bahkan yang tidak mengenal Arman sekalipun. Perlahan Mela pun mulai bangkit, meminta ditemani di akad pernikahannya. Jadi Arman untuk gue di hari ini ya, Din. Ucapan itu membangunkan dirinya dari kesedihan. Mel, gue bisa jadi siapa aja yang lo mau. Gue bisa jadi Arman, dan gue juga bisa jadi diri gue sendiri, asalkan itu bisa memberi kekuatan buat lo sendiri Mel. Kembali kami pun harus bersandiwara memerankan kebahagiaan di depan umum, menutupi kesedihan dengan senyuman, menghapus air mata seolah tidak terjadi apa-apa. Mela pun kembali duduk menghadap mahar pengikatnya, memaksa untuk tersenyum di hadapan kami semua. Ini baru Mela yang gue kenal. Ucapan itu pun terdengar pelan dari bibir Bang Bulu. Sah. Peluk haru menyelimuti Mela penuh kasih sayang. Kini berakhirlah tugas kami sebagai sahabat yang selalu menjaganya. Kini tugas itu pun kami limpahkan kepada orang yang dipercayai keluarganya. Sebentar ya. Ada perasaan yang harus gue sisihkan, dan ada jiwa yang harus gue perhatikan. Lu mau kemana, Din? Mega pun mencoba mengejar, seperti tahu tentang perasaan ini. Kini gue pun jauh dari keramaian orang yang sedang berbahagia, orang yang tidak pernah mengerti tentang perasaan gue saat ini. Siapa yang akan menguatkan hati, sedangkan orangnya sudah pergi untuk selamanya. Mega pun menghampiri bersama orang yang pernah berada bersama kami. Tatapannya mengingatkan kedekatannya bersama Arman.
mengingatkan cerita masa lalunya bersama Arman, dan tatapannya mengingatkan gua tentang cerita pendakian masa lalunya di atap tertinggi Jawa Tengah. Ya, dia adalah Ola. Kesedihan ini pun semakin dalam dikala Ola bersama suami dan anaknya menyempatkan untuk datang ke Tangerang. Setengah mati untuk dia bisa sampai ke lokasi kami, lantaran hanya berpatokan surat undangan Mela yang dia bawa dari Tegal. Ola pun sempat mengalami kesulitan ketika menghubungi Mela, sampai berupaya menanyakan lokasi kami ke seseorang yang dia anggap masih ada. Din, gue nelpon Arman kok gak aktif ya? Pertanyaan itu membuat gua semakin meredup. Ola bahkan tidak mengetahui jika Arman telah wafat seminggu yang lalu. Astagfirullah. Kami terlalu fokus dengan kesedihan ini sampai kami lupa memberi kabar duka ini ke beliau. Ega, ini si Ola mending ketemuin dulu sama Mela. Apa gua harus ceritain dulu tentang almarhum Arman ya? Dengan nada pelan, gua pun mempertanyakan ini ke Mega. Namun Mega pun enggan memberi jawaban. Dia lebih meminta gua untuk ambil keputusan tersebut. Akhirnya, gua pun memilih menceritakan kabar duka ini terlebih dahulu sebelum mempertemukannya dengan Mela. Satu persatu, daun berguguran, tetapi rindu kami untuk Arman tak ada yang mampu menggugurkannya. Tetesan air mata akan selalu keluar dari semua kenangannya. Lamunan itu akan hadir ketika kami menceritakan kisah hidupnya. Perlahan air mata Ola keluar dari bola matanya. Tatapannya pun mewakili semua kesedihannya. Kenapa kabar duka itu ada di saat momen bahagia ini, Din? Tangisan itu pun tak mampu dibendungnya. Suaminya pun tak henti melepaskan cengkraman tangannya dari kain lusuh ini. Cengkraman itu seperti rasa tidak percaya dengan apa yang sudah gue ceritakan. Bahkan perasaan itu masih seperti ada jika Arman masih bersama kami. Mela pun nampak tenang duduk berdampingan dengan suaminya di pelaminan. Meski tatapannya sedikit kosong meratapi semua kesedihannya. Kehadiran Ola pun mengagetkan lamunannya. Mela pun langsung bergegas menyambutnya dengan tangisan. Bahkan sesudah akad pernikahannya, sudah 2 kali Mela jatuh tak sadarkan diri. Semenjak siang sampai menginjak sore hari, kami hanya berdiam diri, mencoba menjadi penopang mental Mela yang sedikit down. Dan kini saatnya kami membagi tugas. Sebagian harus ke tempat kediaman Arman, membantu keluarganya untuk mempersiapkan acara doa keselamatan di hari ke-7-nya. Gak usah izin ke Mela, gue gak mau dipingsan lagi, pinta gua setelah membagi tugas sore ini. Dengan ditemani Mega, Adul dan juga Bang Bulu, akhirnya kami berempat pun beranjak pergi dari tempat yang semestinya penuh dengan kebahagiaan. Dan hanya bayangan dan kenangan jika melintasi jalan menuju rumahnya. Bahkan coretan namanya di tembok-tembok gang menjadi gambaran jika pergaulannya sangat merata. Baru seminggu gue udah kangen elu, Man. Dan tidak terasa air mata ini pun menetes bersama kenangannya di jalan ini, jalan menuju rumahnya. Doa di hari ke-7 kepergiannya, kami pun hanya berharap semoga almarhum husnul khotimah ditempatkan di surganya, keindahan surga yang tidak pernah terlampaui dengan keindahan apapun di dunia ini. Kami pun harus berjibaku dengan perasaan kami sendiri, harus memainkan drama jika kami termasuk orang-orang yang kuat. Namun pada dasarnya kelemahan itu ada dan nyata menyelimuti kesedihan kami.
Kini saatnya kami pun kembali ke tempat di mana kami harus memakai topeng kebahagiaan di depan banyaknya doa restu. Entah kami harus bahagia atau sedih, karena semua kejadian terasa sangat dekat tanpa memberi waktu untuk kami menghela nafas. Ola pun mendekati, mencoba menanyakan sebenarnya apa yang terjadi dengan Arman, mencari jawaban kepada yang lain. Namun jawaban itu tidak pernah Ola dapati. Mela menghampiri gua dan Bulu dan beberapa yang masih bertahan menemani resepsi pernikahannya. Mela kala itu meminta dalam waktu dekat ini untuk mempersiapkan pendakian ke Semeru. Dengan dukungan dari suaminya, Mela ingin mengenang momen bersama Arman selepas pendakian terakhirnya di Gunung Gede Pangrango. Dan untuk memastikan, Diki sampai duduk berdampingan dengan kami, mencoba meminta maaf atas semua kejadian yang sudah terjadi. Ya, Diki adalah nama suami Mela. Dan hal yang tidak diduga pun kami alami, di mana ibunda dari Arman hadir ke pernikahan Mela pada malam hari ini. Tangisan Mela pun kembali menyambut kedatangannya. Ungkapan minta maaf turut andil di dalam perbincangan Mela dan orang tua Arman. Tidak harus saling menyalahkan, ini semua sudah kehendaknya. Kita harus terima semuanya dengan lapang dada. Ucapan orang tua Arman pun seakan memberikan pondasi pada kesedihan kami. Saatnya bangkit dan tersenyum kembali. Banyak yang diulas dan diceritakan. Banyak curhatan Arman kepada ibundanya yang tidak kami ketahui. Ibundanya pun mulai bercerita kepada kami, dan tak terasa air mata itu pun keluar dengan sendirinya. Arman hanya mempunyai 2 saudara. Adiknya terlebih dahulu meninggalkan mereka. Penyakit tipes yang diderita adiknya sampai merenggut nyawanya membuat Arman merasa sangat sedih dan kesepian. Arman juga pernah bercerita jika dia pernah berada di tengah-tengah kondisi berbahaya sewaktu sekolah. Sampai akhirnya ada yang membantunya, meski yang membantunya berada di pihak musuh sekolahnya. Dan semenjak itu ibundanya percaya dengan orang itu. Kemanapun Arman pergi, jika bersamanya, membuat ibu tidak terlalu khawatir tentang keselamatannya. Ibunya juga menganggap orang itu sebagai anak ibunya sendiri. Dia bisa meramaikan hidup Arman yang tidak mempunyai saudara kandung. Maafin Mela, Bu. Ini semua salah Mela. Enggak, Neng. Justru ibu ingin berterima kasih buat kalian, karena kalian udah mau ngeramain hidup anak ibu. Jodoh, rezeki, dan maut sekalipun, semuanya udah diatur, Neng. Sedikit bercerita tentang kepribadian Arman di rumahnya. Orang tua Arman pun meminta izin untuk pamit pulang. Pelukan kami menghantarkan kepergian orang tua Arman. Mau bagaimanapun, orang tua Arman juga orang tua kami. 100 hari setelah kematian Arman. Waktu itu Arman terlihat duduk sendirian, memandang samudra awan dengan berdiam diri, seraya tersenyum di atas ketinggian. Bahkan awan itu memeluknya, mengajak bermain di tengah kelembutan angin yang menerpa senyumannya. Akan tetapi, badai mulai datang membawa kegelapan, menghempaskan senyuman, dan raut wajah sedih mulai datang, melepaskan kebahagiaannya. Din, bantu gue singkirkan badai ini, Din. Ucapan itu pun membawa gelombang suara yang menjatuhkan gua sampai ke dasar jurang. Dan betapa terkejutnya setelah menyadari ternyata ini hanya untayan mimpi kerinduan. Man, kalau gue inget elu, berarti itu kabar dari elu kan, Man? Hanya bisa mendoakan Arma, semoga dia tenang di alam sana, ditemani kebaikan perkara dunianya, dan mendapatkan tempat yang layak di sisinya.
ini hanya salah satu mimpi dari sekian banyaknya mimpi tentang dia. Hingga akhirnya kabar sakit yang diderita Adul sampai juga di telinga. "Kenapa gak berobat aja sih lu, Dul?" "Gak ada gejala sakit, Bang. Dokter cuma bilang kalau gue kecapean. Padahal mah gue pengangguran." Demam yang diderita Abdul Baihaqi dia rasakan sampai beberapa minggu. Sakit itu membuat bingung dia dan keluarganya. Bahkan setiap kali periksa ke klinik, dokter menyimpulkan tidak adanya riwayat sakit yang Adul derita. Menurut penuturan Adul, sebelum dia merasakan sakit demam ini, dia selalu memimpikan Arman di setiap tidurnya, mencoba mengulas kesalahan apa yang sudah dia lakukan ke Arman, sehingga Arman selalu nampak di setiap mimpinya. Rasanya ingin bercerita tentang mimpi gue juga ke Adul, namun gue takut mengganggu pikirannya di tengah sakit yang ia derita. Malam itu pun tiba. Untaian kata pun terus berjalan di atas kertas penyajian berbagai cerita perjalanan kami. Lembaran itu kembali diulas hanya sekedar mengingat dan membangkitkan senyuman yang telah lama mati. Suara kertas membawa gua berada di titik nazar yang pernah Arman sampaikan. Kerinduan ini membawa gua pada janji yang tertinggal sambil menatap ujung kaki. Apa gara-gara ini ya? Namun tiba-tiba keril almarhum jatuh di depan mata, yang tanpa adanya penyangga yang jatuh mengikutinya dan tanpa adanya angin yang menjatuhkannya. Ritme jantung pun mulai berdegup kencang, memperhatikan keril peninggalan Arman di ruang semu, di ruang tempat di mana canda tawa selalu tersaji. Dan di ruangan ini pula kami dipisahkan untuk terakhir kalinya. Dan suara nada panggilan telepon pun menampar gua di dalam lamunan. Panggilan masuk dari Abdul Baihaqi mendadak meramaikan isi kepala dengan pikiran untuk menebak-nebak. "Ada yang harus gua omongin ke lu, Bang," ucap Adul di malam penuh kejutan ini. Namun harus menunggu sampai esok pagi untuk kami bisa bertemu. Lantaran malam ini Adul sedang berada di tempat seseorang yang memberikan cerminan arti sebuah mimpi kami. Keesokan harinya, mentari pagi pun mulai memberi salam kembali. Salam penuh kehangatan di penghujung tahun 2017. Kedatangan Adul pagi ini memberikan jawaban dari semua ini. Ada nazar Bang Arman yang harus kita selesain. Kita juga pernah janji buat nemenin dia muncak 7 kali ke Gunung Gede, Bang. Ucapan Adul itu pun membuat gue sulit untuk mempercayainya. Menurut gue sendiri, itu bukan nazar, melainkan hanya keinginan Arman. Dan hampir 1 jam lamanya kami beradu pendapat mengenai semua kejadian ini. Ucapan itu pun keluar dengan rasa ketidakpercayaan gua terhadap keinginan almarhum Arman sendiri. Kalau gua sampai sakit kayak lu, Dul, gua bakal ngebayar sisa najar itu untuk Arman. Masya Allah, Bang, malah nantangin lu. Dan hingga beberapa hari setelah membahas nazar bersama Adul, tepat di malam ketiga setelah pembahasan itu, gua dihadapi sosok Arman di saat gua berada dalam setengah sadar ketika tidur. Dia pun berdiri tepat di samping keril yang menggantung di sisinya. Perasaan ingin membuka mata pun terasa sangat sulit. Kedua tangan ini seperti ada yang menahannya. Badan pun terasa ditindih beban yang membuat gua tidak bisa bergerak. Lantunan ayat suci Al-Quran mengirama di dalam hati, berharap bisa bangkit dari kakunya badan di atas ranjang tempat tidur. Dan setelah sekian menit, akhirnya badan ini pun bisa digerakkan dan segera terbangun dari bentangan tidur yang sempat kaku untuk beberapa saat. Astagfirullahaladzim. Ucapan Istifan pun bersahutan dengan jatuhnya keril Arman. Namun
Kejadian itu tidak mampu meyakinkan gua untuk menggerakkan hati jika itu memang benar Arman. Mencoba menyelam masuk ke dalam arti dari semua ini, lamunan pun kembali datang. Coba meresapi dengan segelas kopi di teras rumah di tengah malam hingga keesokan harinya. Hingga pagi ini, gua pun mencoba memberanikan diri menanyakan arti mimpi yang kerap muncul di setiap tidur gua. Sedikit malu, namun harus memaksa demi jawaban mimpi ini semua. Beh, kalau mimpi orang yang meninggal itu artinya apaan ya? Gua pun mencoba menanyakan kepada babe gua, siapa tahu dia mengerti dan bisa mengasih solusi. Orang yang sudah meninggal itu ruhnya berada pada genggaman. Tidak mungkin dia berkeliaran setelah melewati proses kematian. Ada dua perkara di mana ruh manusia itu berada dalam genggaman. Yang pertama, ketika mengalami kematian, dan yang kedua, ketika kita sedang tertidur. Dan pada saat itulah garis ruh kita sejajar dengan ruh seseorang yang sudah meninggal. Besar kemungkinan pertemuan itu akan terjadi ketika kita berada dalam tidur. Dan pertemuan itulah yang menghadirkan sebuah mimpi dengan seseorang yang sudah meninggal. Wallahu alam bisawab. Dan sedikit penuturan babe gua memang sulit untuk gua cerna. Akan tetapi bagi gua, penuturannya sangat masuk di akal. Dan semenjak itu, gua langsung mempersiapkan diri untuk menghampiri keluarga Arma dan membicarakan nazarnya tersebut kepada kedua orang tua Arma. Setibanya di rumah Arma, sambutan orang tuanya pun masih sama. Perbedaannya hanya tujuan kali ini bukan untuk bertemu dengan anaknya, melainkan ingin membicarakan masalah nazar tersebut kepada kedua orang tuanya. Emang anak ibu punya nazar apa, Din? Tanya orang tua Arman penuh rasa penasaran. Arman pernah bilang kalau dia berhasil menapaki kakinya di Gunung Semeru, dia bakal melakukan nazar mengakhiri pendakiannya. Melakukan 7 kali pendakian ke Gunung Gede, Bu. Akan tetapi, hanya tanggapan kesedihan yang gue dapatkan setelah menjelaskan keinginan Arman sebelum wafat. Arman pun hanya anak satu-satunya setelah kepergian adiknya. Mau siapa yang membayar nazarnya? Sedangkan dari kalangan keluarga tidak ada yang pernah melakukan pendakian. Aing kene bae, gumam gua dalam hati. Salam santun gua dedikasikan kepada orang tua Arman. Akhirnya gua pun mencoba menghampiri anggota BTS lainnya, mencoba mengajak ikut andil dalam misi membayar nazar Arman. Namun sangat disayangkan, semua anggota BTS berada di titik kesibukannya masing-masing. Bahkan sampai ada yang menolak ikut dengan alasan keluarga. Mencoba mengajak Mela, tetapi Mela menolak karena alasan sedang menjalani program kehamilan. Berusaha menenangkan diri dengan jawaban anggota BTS yang sedikit membuat kesal gua pribadi. Bahkan jawaban buluk fermentasi sangat terdengar mempesona. Sangat mempesona. Ingin rasanya mengajak dia melakukan lomba balap karung dari Tangerang ke Sidoarjo setelah mendengar jawabannya. Ambisi orang yang pengen ngebubarin BTS, tapi sekarang dia sendiri yang ngajakin BTS buat ikut muncak. Nggak salah denger kan gua, Din? Ucap buluk sembari menertawai. Anjim. Setelah mendengar ucapan buluk fermentasi bin keling, lebih baik gue pergi meninggalkan perdebatan masa lalu. Dan kali ini gue benar-benar kecewa dengan mereka. Jika gak bisa ikut berkontribusi bareng gue sama Adul, ya seenggaknya ngasih support logistik lah. Iya gak, Dul? Iya bang, gak asik deh. Singkatnya, hingga memasuki bulan November di tahun 2017, terdengar kabar jika Mela ingin mengajak tim BTS ini untuk kembali muncak ke Semeru. Mungkin ini pengalihan frustasinya dia, dikarenakan gagal mengikuti program kehamilan bersama suaminya.
Kalau gue mah jadi suaminya, gak meski gue harus ikut program kehamilan, langsung tuh gue tanam benih. Jangan lupa dah disiram pakai doa supaya kita dikaruniai rezeki anak yang soleh dan soleha. Iya gak Dul? Krik, krik, krik. Suasana pun hening. Iya kagak Dul? Iya bang. Kami berdua pun berada di waktu yang sulit, di mana waktu lenggang mereka selalu dimakan kesibukan. Tidak menyalahkan mereka juga sih. Mungkin hanya waktunya aja yang kurang pas untuk kami. Gua berdua pun membubarkan diri. Namun ada sedikit keanehan dari Adul. Adul terlihat lebih kalem dan tidak banyak bercanda juga di malam ini. Lalu setibanya Adul di rumah, dia mulai resah menanti jawaban cintanya. Oh, ternyata penantian itu yang membuat obrolan gue sama dia kurang ngalir di malam ini. Ternyata Adul sedang jatuh cinta. Emang Adul tipikal orang yang jarang jatuh cinta. Tetapi sekali jatuh cinta, dia tidak pandang bulu, karena bulunya memang tidak bisa dipandang. Dan sekarang gue pun mulai paham kenapa di akhir-akhir ini Adul sering menyendiri dan terlihat lebih serius ketika berbicara. Ternyata Adul sedang dekat dengan adik dari Buluk Fermentasi. Anjayono. Dul, kenapa harus dia sih? Kayak yang gak ada cewek lain aja lu, ucap gue setelah mengetahui perasaannya. Kemudian di pagi harinya Adul sudah stay di depan rumah, membawa keluh kesah dan gundah gulana tentang dunia percintaan yang ia alami. Bocah baru lulus sekolah Dul, abangnya juga temen elu. Kalau lu sampai nyakitin adenya, lu sama juga nyakitin si Buluk. Cinta itu anugerah bang. Oke gue ngerti Dul, kalau emang cinta itu anugerah, gue minta jangan sampai lu mengkhianati anugerahnya ya. Ye, gue mah beda sama lu bang. Tapi gue juga heran dah, Bang Bulu kan kelinya, tapi kok adanya bening banget, ucap Adul seraya memandang langit mengagumi ciptaannya. Mungkin menjadi hitam adalah pilihan terbaik si Bulu kali Dul. Iya kali. Sinar mentari pun mulai membakar kulit menuju siang ini. Dan tidak disangka Adul pun meminta gue untuk ikut bersamanya menemui adik dari si Bulu. Dan ternyata Adul menyimpan rahasia besar selama ini. Dia ternyata sudah dekat dengan adiknya Bulu sejak adiknya masih sekolah kelas 1 SMA. Ayo bang anterin gue. Pokoknya gue gak mau jadi cowok pecundang kayak lu, yang bisanya deketin cewek doangan tapi gak pernah ngasih kepastian. Kenapa jadi putus banget bucinnya sih lu? Dan setelah mendengar penjelasan dari Adul, akhirnya gue harus ikut mensupport demi berlangsungnya rantai percintaan di hidupnya. Singkatnya, kali ini Adul mengajak gue dan adiknya Bulu ke suatu tempat yang menurut gue tidak aneh lagi. Lu ngapain ngajakin si Dea kemari? Risik lu bang. Shh, udah biarin ngapa. Sengaja gue ajak dia kemari, soalnya cuma di mari gue bisa kasbon buat jajanin dia. Jadi Dea itu adalah adik bungsu dari leader BTS si Bulu. Emang sih lumayan cantik juga, tapi yang bikin males entu ya abangnya. Gue kurang harmonis sama Buluk Fermentasi. Namun seseorang yang tidak diduga justru mewarnai kencan Adul dan Dea di warung kopi langganan gua berdua. Siapa tuh Dul? Cakep juga. Tumben lu sekarang bawa cewek. Biasanya juga lu bawa setengah cewek Dul, tanya RT Sabeni yang memang kebetulan warung ini masih di wilayah kependudukannya. Lah, Pak RT ngapain di mari? Ucap Adul mempertanyakan kedatangan RT Sabeni. Gue mau beli nasi Dul, bini gue lagi kagak masak. Gara-gara si Rama tuh bocah sialan, ngambek pengen minta anterin beli telepon Android, jawab RT Sabeni yang sesekali melirik ke arah gue. Apa lu liatin gue Din? Gue makan lu.
Lah Pak Rete yang ngeliatin kemari. Pak Rete mau ngopi? Adul menawarkan. Laga lu mentadul. Kalau bawa cewek aja royalti banget. No, tunggakan kas pemuda lu udah masuk 4 tahun. Ujar RT Sabeni sembari ngemil gorengan di hadapan kami bertiga. Yaudah, gue mau balik. Jangan aneh-aneh lu pada. Din, jagain tuh si kampret. Jangan ampe kampung kita dijadiin tempat mengadu syahwat. Pungkas RT Sabeni yang lalu pergi meninggalkan kami. Kemudian waktu pun berlalu. Adul dan Dea pun mulai bisa mencairkan suasana setelah beberapa jam membisu bersama. Perbincangan serius keduanya terasa sulit didengar oleh telinga lantaran mereka terlalu berbisik bila berbicara. Habis berbatang-batang rokok menunggu Adul mengucapkan sayang. Sampai akhirnya Adul pun menghampiri dengan raut wajah sedikit serius. Dia pun mencoba mengajak berbicara dan membelakangi si Dea. Maaf banget nih bang, kayaknya gue ikut Mela ke Semeru dah. Next aja kita ngebayar nazar Arman sehabis kita turun dari Semeru, ujar Adul mengubah pikirannya. Kok si Adul jadi semangat gini ya? Ada apa nih?